Nusaku. Halo Sobat Nusa, selamat datang di podcast pertama kita di YouTube Nusa Sentosa Farm. Nah, kali ini kita ada segmen baru nih Sobat Nusa yang namanya Podcastku. Nah, pada saat ini kita kedatangan tamu nih. Tamunya siapa? Ya, dengan saya Bayu Permana dari tim PRO Nusaku Indonesia. Dan saya berada di divisi marketing. Oke, nah Mas Bayu nih di divisi marketing berarti ya? Ya, betul sekali. Nah, di divisi marketing itu Mas Bayu tuh di sana berperan sebagai PRO. Nah, PRO itu seperti apa sih Mas Bayu? Nah, PRO di Nusaku itu dia sebagai untuk menjalin hubungan dengan mitra ataupun instansi, ataupun bisa juga sebagai pelayanan tugas. Oh, seperti itu. Nah, di PRO ini apa sih Mas Bayu yang paling Mas Bayu suka nih di pekerjaannya Mas Bayu nih? Yang paling suka pastinya kita menjalin hubungan dengan orang-orang berbeda kan. Apalagi kan kita bisa ngeliat nih karakternya orang yang A seperti apa, B seperti apa, gimana rasanya masuk ke instansi yang mana. Jadi kan ada suatu tantangan baru juga, ada juga apa namanya tuh semacam gimana tuh? Ya itulah pokoknya. Oke. Pernah nggak sih Mas Bayu ketika Mas Bayu, oh berarti kalau PRO ya, PRO itu Mas Bayu berarti ke lapangan dong? Iya. Nah, ketika lagi di lapangan nih, pernah nggak sih nemuin hal-hal yang lucu gitu Mas Bayu? Nah, ada satu momen yang lucu waktu kita keliling di Bandung. Asik, gimana tuh Mas Bayu? Kita kan sedang keliling ke dalam sebuah masjid ya. Nah, kita cari sholat. Karena kan di waktu itu pas sholat zuhur kan, kita sholat dulu. Setelah itu kita nyari ke kantornya, kita ketok-ketok, kita panggil-panggil. Nggak ada ternyata kan. Kita nyerah nih. Tapi kebetulan di saat itu tuh kan beneran lagi lapar tuh. Makan dulu nih kan. Makan siang tuh ya? Makan siang dulu. Ngobrol nih. Ada rekan saya satu lagi, Pak Herlan. Ngobrol sama tukang somai. Nanyain, Bu, kalau DKM-nya biasanya di sini di mana nih? Oh, kalau DKM biasanya nggak ada di kantor, ada di belakang sambil ngopi-ngopi. Nah, setelah kita selesai makan, kita datang tuh samperin. Pas datang, langsung pada ngeliatin kayak ini orang siapa gitu kan. Tiba-tiba datang kan. Nah, kita nanya, ngobrol baik-baik, kita sampein. Nah, cuman di sana tuh kayaknya agak susah buat menabung kayaknya mungkin ya, karena kebanyakan itu dadakan. Terus tuh kita mau ngomong apa kayak, oh enggak, ente orang sedangkan ente biasa ente di dia mah biasanya dadakan tabungan. Oke. Berarti kalau di PRO itu ada program tabungan kurban ya berarti ya? Nah, betul sekali, di kita ada memasarkan program tabungan kurban. Ada juga Nusa Academy yang kita ada squad, ada juga yang kemitraan pengembangan sapi kayak gitu. Nah, tabungan kurban yang ada di Nusaku tuh seperti apa sih Mas Bayu? Nah, kita tuh pertama tabungan kurban jadi pakai target bobot ya pastinya. Setelah itu pemilihan sapi, penandatanganan kontrak, MOU, setelah itu pembayaran DP, dan DP itu sudah termasuk dengan harganya. Jadi nggak ada riba-ribanya juga kan, apalagi prosesnya sekali. Tabungan, nggak ada cicilan, nggak ada tenor, jadi lebih tenang juga. Kita berpikir tuh gimana caranya sohibul kurban tuh lebih mudah untuk berkurban, nggak terkendala biaya kayak gitu. Berarti di Nusaku ini tabungan kurbannya jelas ya berarti ya, ada jelas. Kontrak MOU juga, terus ada istilahnya garansinya juga, akadnya jelas, nggak ada riba kayak gitu. Nah, kalau program investasi investasi titip ternak di Nusaku seperti apa Mas Bayu? Nah, kita tuh awalnya ingin mengajak masyarakat bagaimana caranya beternak secara modern. Jadi kita nggak perlu ngarit, nggak perlu menjual, nggak perlu merawat sapinya. Jadi kita buatlah program kemitraan sapi. Jadi tinggal beli bibitnya di kita, dirawat di kita, dan akan dijual juga sama kita. Jadi pihak mitra itu tinggal pantau aja nih kenaikan bobotnya seperti apa, kesehatan sapinya, atau mau sambil berkunjung sama berkeluarga. Keluarganya bisa juga. Berarti bisa ya kalau seandainya kita tertarik nih, misalkan kita melihat nih di sosial media, oh saya tertarik nih mengikuti entah tabungan kurban atau investasi titip ternak, itu berarti bisa langsung berkunjung ya? Iya dong, bisa berkunjung sambil lihat main. Kapan lagi kan
kandang sapi yang bersih juga kan di sini, apalagi SOP-nya udah jelas. Betul. Lalu kira-kira nih dari program tabungan kurban ini nih, apa sih yang mungkin Sobat Nusa nih bikin Sobat Nusa tertarik gitu? Nah, yang pertama pastinya beratnya real, timbangan bobotnya real. Setelah itu harganya lebih murah dibandingkan saat Idul Adha. Dan kita tuh tahu juga track record sapinya seperti apa. Kan kalau misalkan dadakan kita nggak tahu nih dia dirawatnya seperti apa, kesehatannya seperti apa, pakannya. Kan kalau misalkan di Nusaku kita jelas ada standarisasi pakan, kesehatan, vitamin, vaksin, dan yang pastinya ada garansi juga. Kalau misalkan ada case-case tertentu akan kita ganti sapi. Nah, Mas Bayu, aku pengen tahu nih Mas, kira-kira di Nusaku tuh ada berapa kandang sih Mas? Nah, untuk Nusaku sendiri ada kandang di Bogor tuh ada 3. Oke. Nah, pertama tuh di Sasak Panjang RW 3, kandang pusatnya tuh di Tanjung Halang Bogor, dan kandang khusus sapi Bali ada di Ciseng. Nah, kalau misalkan di luar Bogor kita ada kandang baru juga di Lembang. Jadi kita bisa main-main juga tuh kalau misalkan sambil jalan-jalan kan ke Lembang, ke Bandung kan. Daripada kan kalau nyari susu aja kayaknya udah sering nih. Ini lihat sapi kurban. Tapi seru sih Mas, seru. Kebayang sih Mas kalau misalkan kayak kita berkunjung sama keluarga nih sambil nyari sapi atau hewan kurban, bisa sambil rekreasi kan, jalan-jalan, healing lah. Lalu katanya tadi kan kata Mas Bayu di Bogor juga ada kandang sapi Bali nih. Nah iya betul. Itu kandangnya khusus kah atau dicampur dengan sapi jenis atau yang lain? Kalau di kandang satu lagi itu emang khusus sapi Bali karena kita melihat pertama dari kandangnya cocok dengan pemeliharaan sapi Bali itu tersebut. Jadi nggak akan terganggu dengan hewan lainnya. Oke, berarti lebih spesifikasi untuk sapi Bali. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan di kandang utama nih, Mas, itu ada hewan kurban apa aja sih yang di sini? Kayak sapi jenis kah atau apa? Gitu? Kalau misalkan kita lihat dari tahun lalu ya, kemarin tuh kita ada sapi jenis, kambing, dan juga sapi Bali. Karena kan banyak juga nih permintaan customer tuh pengennya ya udah ke kandang pusat aja sekalian lengkap kan. Iya. Nah jadi kita hadirkan juga sapi Bali di kandang pusat. Oke. Lalu Mas, aku penasaran nih Mas. Untuk harga sendiri nih Mas, kita mulai dari sapi jenisnya nih Mas. Nah, harganya tuh estimasinya dari berapa sampai berapa sih Mas? Nah kalau misalkan untuk periode pertama sampai dengan akhir Oktober itu, dia di harga 21.500.000 itu khusus sapi jenis ya. Nah kalau misalkan sapi Bali dia di 63.000 per kilo dan itu bobot real pastinya. Nah kalau misalkan kakak mau ngambil domba ataupun kambing, nah domba itu di 90.000, domba biasa kalau misalkan merino di 100.000. Nah kalau kambing dia sama kayak merino 100.000. Kayak gitu, dan itu pun bisa dengan sistem tabungan kurban ya seperti saya bilang. Nah kalau seandainya nih aku pengen tabungan kurban nih Mas, ya itu sistem cicilannya tuh seperti apa sih Mas Bayu? Nah kalau di kita kan sistem cicilannya karena tabungan ya, yang pastinya nggak ada batasan-batasan tertentu, jadi lebih fleksibel nih. Kalau misalkan di bulan ini ada 1 juta, masukin 1 juta, bulan depannya ada 3 juta nggak apa-apa. Oh yang penting di saat nanti mau Idul Adha sampai dikirim itu yang penting sudah selesai semua pembayaran. Jadi fleksibel banget ya. Nah iya itu. Jadi nggak ada tenor, batas minimal cicilan, kayak gitu. Nah nih Mas Bayu, kira-kira nih Mas Bayu nih dalam jangka waktu terdekat ini nih Nusaku tuh ada program apa Mas Bayu? Kalau paling terdekat kita ada sembelih halal yang akan kita mengundang masyarakat terdekat untuk mempelajari gimana sih caranya sembelih hewan kurban tuh yang benar, tata caranya, tali menali, nah kayak gitu. Dan itu kalau gitu ya Mas ya? Iya dong pastinya. Karena kan kita pengen tahu juga, pengen semua orang tuh tahu bagaimana caranya memotong hewan kurban dengan benar, nggak asal gitu. Tapi iya sih benar. Karena kan penting juga kan. Dalam syariat juga itu penting juga tuh kayak gitu. Betul. Yang namanya hewan kurban tuh harus sesuai syariat. Agar lebih berkah kan? Kurbannya lebih masuk juga. Lebih masuk. Oke. Nah, setelah
apa maksudnya kan tadi ada sembelih halal ya, betul ya? Sembelih. Oke Mas Bayu, katanya kan tadi ada event sembelih halal. Lalu ada apa lagi sih Mas Bayu nih di event yang ada di Nusaku? Nah setelah ini di bulan selanjutnya kita akan ada program intensif livestock bootcamp yang akan di dalamnya itu akan menjelaskan bagaimana perencanaan untuk menjadi seorang peternak yang baik. Wah asik banget tuh. Yang di dalamnya akan kita menjelaskan bagaimana tuh formulasi pakan, pengolahan limbah. Karena kan orang kadang suka bingung nih kalau misalkan mau ternak limbahnya dibuang kemana. Nah di situ kita akan mempelajari bersama ataupun mengajarkan bagaimana mengolah limbah dengan baik. Oh berarti ada praktek langsungnya ya? Ada semacam prakteknya gitu, karena kan kita nggak semua teori juga, ada kita dicampur berarti di mix ya. Jadi ada yang di ruangan, ada juga yang di lapangan. Nah kalau misalkan setelah itu kita ada juga pembelajaran tentang kesehatan hewan. Oke. Karena kan penting juga nih kalau misalkan ada apa-apa kan kalau misalnya kita ngawang-ngawang gak jelas gitu kan bingung. Iya. Tiba-tiba ternyata demam dikasih obatnya apa? Kan bingung juga tuh nanti. Betul Mas Bayu. Biar kayak kita sebagai istilahnya peternak lokal ya itu bisa lebih teredukasi, bisa lebih grow up ya seperti itu. Nah itu ada biayanya nggak sih Mas? Kalau biaya ada pastinya karena kan kita ada pematerinya juga, ada pembahasan segala macam yang berbobot juga berdaging juga ada pastinya. Jadi mau dan pastinya ada biaya. Ada nominalnya sekitar 500-an. Oke. Nah, untuk Sobat Nusa nih, untuk Sobat Nusa mungkin yang tertarik mengikuti pelatihan bisa langsung daftarkan diri kalian lewat admin WhatsApp kita. Nah, betul. Dan yang pastinya tuh saya lupa menyampaikan tadi. Apa tuh Mas Bayu? Dan ada juga pembelajaran bagaimana tentang digitalisasi marketingnya. Oh, jadi kita nggak perlu keliling-keliling menawarin hewan kurban. Jadi kita bergerilya lewat udara online. Ya. Jadi nggak usah keliling kemana gitu kan cari-cari customer. Jadi kan walaupun ada kelilingnya, ada ini, tapi online pun harus juga kan. Apalagi kan sekarang digital semua. Iya kan? Digital semua, sosmed udah jalan semua. Jadi kan tinggal kita pelajarin aja gimana cara belajar. Oke, Mas Bayu menarik. Kira-kira nih Mas Bayu setelah event ILB ini ada event apa lagi nih Mas Bayu di Nusaku? Nah, betul. Kebetulan di bulan November nanti kita akan ada mengikuti event yang cukup besar, yang sangat besar juga tuh di Jabodetabek. Menarik. Yang bernamanya tuh Nusantara Livestock and Poultry Expo. Dan itu ada di acaranya tuh di SBSD. Iya. Oke. Nah Mas Bayu, di Nusantara Livestock and Poultry Expo 2025 ini Nusaku tuh ada di tanggal berapa sih itu eventnya tuh Mas? Nah kalau misalkan untuk di event NLB itu kita akan hadir di tanggal 6 sampai dengan 9 November. Nah jadi misalkan kalau para mitra ataupun para pengunjung mau lihat-lihat seperti apa sih booth kita di sana, keseruannya di sana seperti apa, bisa langsung mungkin daftar dulu ya ke situsnya NLB-nya. Ya, sesuai regulasinya kan nanti bisa juga tuh lihat-lihat seperti apa kita di sana. Oke. Di event tersebut nih Mas, itu Nusaku tuh menonjolkan apa sih yang ada di booth-nya Nusaku tuh nanti Mas? Nah, kalau yang menarik gitu. Kalau Nusaku sendiri kita akan menghadirkan Nusa Hub yang pastinya karena kan itu salah satu program kita terbaru dan paling bisa dibilang meluas juga di jangkauannya. Dan yang pastinya kita akan membawa anak usaha yang lainnya juga untuk ditampilkan seperti farmnya, feednya, ataupun waste-nya kayak gitu. Oke, menarik. Lalu di sana ada nggak sih Mas kayak promo-promo atau mungkin hadiah-hadiah menarik tuh untuk teman-teman nih Sobat Nusa yang akan mampir ke booth-nya Nusaku nih? Nah kalau itu kita pastinya ada juga merchandise kayak semacam gantungan kunci, tas kantong kayak gitu. Jadi kalau misalkan datang ke Nusaku tuh nggak cuma kosong datang doang kan, pasti kita akan ada merchandise menariknya pastinya dan ada gamesnya juga. Berarti nanti di sana bisa ini dong Mas, bisa kayak misalkan nih aku pengen tabungan kurban tuh kita di sana gitu maksudnya. Pas lagi datang ke event kebetulan aku tertarik dan aku mau beli tabungan kurban di Nusaku, itu berarti bisa ya? Bisa juga dong, karena kan CS kita ada di kantor, jadi kita tinggal komunikasi dengan CS. Jadi langsung kita proses semuanya.
Jadi tinggal mungkin calon-calon pembeli tinggal berkunjungnya aja nanti ke kandang. Kayak gitu. Oke deh. Nah, Sobat Nusa nih kalau mau datang ke booth-nya Nusaku bisa nanti datang di NLP Expo 2025 pada tanggal 6 sampai 9 November 2025. Di situ nanti kata Mas Bayu tadi menarik banget Sob. Iya pastinya. Karena kita persiapan sangat-sangat amat matang nih untuk event ini. Ya gitu. Oke, gokil. Oke, terima kasih Mas Bayu sudah mampir ke podcastku. Ya, sama-sama juga sudah diundang dalam podcast yang menarik ini ya. Ini episode pertama lagi kan. Oke. Thank you for watching Sobat Nusa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Dadah, say hi.